Palestina kemenangan itu nyata. Berikut beberapa fakta sejarah. Penyerangan pejuang Palestina di tanggal 7 Oktober lalu yang disebut sebagai surprise attack itu ternyata menjadi momentum yang lebih dahsyat akan kemenangan yang nyata. Kesimpulan ini bukan saja didasarkan kepada informasi langit, Divine Revelation, yang pastinya tidak diragukan. Tapi fakta-fakta di lapangan sepanjang sejarah peperangan itu membuktikan. Pembantaian dan genosida Israel dilakukan kepada bangsa Palestina, khususnya di Gaza, bukan hanya kali ini. Sudah puluhan kali sejak pendudukan tanah mereka 75 tahun silam. Mungkin yang mutakhir dan masih fresh di memori adalah pembantaian tahun 2002, 2005, 2008, 2012, hingga 2 tahun lalu. Pada setiap serangan dan pembunuhan massal itu ribuan warga Palestina yang syahid. Belum lagi pembunuhan harian yang terjadi di kota-kota lain Palestina, termasuk di Jenin dan Ramallah. Dalam 6 bulan terakhir sebelum pembalasan tanggal 7 Oktober itu diberitakan tidak kurang dari 600 warga Palestina yang ditembak mati. Belum lagi yang ditangkap atau terluka dalam setiap insiden yang terjadi. Namun, catatan sejarah mengatakan bahwa setiap kali serangan penjajah dengan pembunuhan massal, mass murder, dan genosida itu terjadi, bangsa Palestina bukannya semakin lemah, apalagi menyerah. Mereka justru semakin kuat dan kokoh untuk memenangkan pertarungan itu. Mungkin secara fisik mereka mengalami banyak pengorbanan. Hingga saat ini misalnya tidak kurang dari 9.000 warga sipil yang meninggal. 4.000 diantaranya adalah anak-anak. Rumah-rumah mereka, fasilitas umum termasuk sekolah dan rumah sakit, bahkan rumah ibadah, masjid dan gereja, diluluh lantakkan oleh tentara penjajah. Belum lagi puluhan ribu yang luka dengan pengobatan yang sangat minim. Namun, semua itu ternyata tidak menjadikan mereka para pejuang itu lemah. Apalagi menyerah. Mereka justru semakin kuat secara mental dan tekad dalam perjuangan. Persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, mereka tidak bertambah kecuali dalam keimanan dan keislaman. Dalam dunia saat ini peperangan dan akibatnya, kemenangan atau kekalahan, tidak bisa sekadar dinilai dari interaksi fisik persenjataan. Peperangan itu memiliki sudut, angles, yang sangat ragam. Benar ada sudut kontak fisik, physical clash. Tapi pada sisi, bahkan di tingkat elit pemerintahan Amerika terasa jika resistensi itu semakin kuat. Salah satunya ditandai dengan mundurnya seorang pejabat Deplu Amerika karena posisi Amerika yang membuta mendukung penjajah. Kedua, menguatnya dukungan politik dan diplomasi dunia itu merupakan realita nyata jika persepsi yang berusaha dibangun selama ini tentang Palestina, khususnya pejuang Gaza, mengalami kekalahan mutlak. Upaya membangun image jika pejuang itu adalah penjahat, dengan label dan nyanyian usang itu, tidak menemukan hasil dan dukungan positif. Upaya busuk yang sangat terasa saat ini adalah pembelahan, divide, antara pejuang dan masyarakat Palestina secara umum. Seolah masyarakat itu manusia yang baik. Namun pejuang Palestina adalah penjahat yang harus dihabiskan. Ketiga, jika kita memperhatikan secara dekat dan seksama situasi dan reaksi masyarakat Palestina, khususnya Gaza, kita hanya akan menemukan kesabaran dan keistiqomahan, keteguhan batin, yang luar biasa. Upaya penjajah untuk membangun kebencian warga Palestina, Gaza, kepada para pejuang itu mengalami kegagalan total. Belum pernah kita temukan ada warga yang berteriak menyalahkan. Belas Muslim golput saja pada Pilpres tahun depan, hampir dipastikan Biden Kamala kalah. Apalagi jika komunitas Muslim memutuskan memberikan suaranya kepada lawan politiknya. Realita ini menjadikan Biden Kamala minggu lalu menerbitkan sebuah kebijakan anti-Islamofobia. Tujuannya untuk menghibur dan mencari muka dari komunitas Muslim Amerika. Keenam, peperangan ini membuka luas banyak borok dan kemunafikan dunia internasional. Slogan-slogan indah, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, DST, menjadi semakin tidak bermutu. Sementara itu tuduhan jahat kepada umat ini juga semakin terbuka. Salah satunya dengan penghancuran rumah-rumah ibadah oleh kaum penjajah. Sebuah gereja tua dunia yang selama ini dilindungi dan kebebasan pengikut agama itu diberikan oleh umat Islam di Gaza justru hancur di tangan mereka yang mengaku toleran dan pahlawan demokrasi. Ragam kemunafikan itu dipertunjukkan dengan semakin tidak malu-malu lagi. Akhirnya, dengan semua ini saya tidak